Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika penambahan dan pengurangan. Oke. Sebelumnya Pak Sulis yakin pasti kalian sudah banyak yang bisa tentang penambahan dan pengurangan. Di sini Pak Sulis hanya mungkin akan memberikan sedikit tambahan penjelasan atau cara-caranya supaya kalian lebih paham lagi. Baik, kita langsung saja. Kita belajar yang penambahan dulu. Misalkan ada bilangan 2456, ya kan? Ditambah dengan 3232. Ingat, ketika menjumlahkan atau mengurangkan, ataupun besok kalian mulai belajar tentang perkalian, ketika menghitung bilangan itu dari yang belakang, jangan dihitung dari depan. Oke. 6 tambah 2 berarti 8. 5 tambah 3 8. 4 tambah 2 6. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, dari belakang ya. Oke. Ini penambahan yang tanpa menyimpan. Oke. Sekarang bagaimana jika penambahan yang menyimpan? Oke. Contohnya, silakan 1478 tambah dengan 2256 di jumlah. Ingat, harus dari belakang, jangan dari depan. Belakang dulu. 8 ditambah 6. Oke. Bagi kalian yang masih susah menghitung angka yang agak besar, contohnya 8 ditambah 6. Caranya 8-nya kita simpan. 8 kita simpan ditambahkan dengan 6. 8 tambah 6 berarti 8. Kita siapkan 6 aja. 8 tambah 6 berarti langsung dihitung 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kalian tidak harus 8 kemudian 6 harus nyari apa pulpen yang lain atau jari kaki juga tidak usah. 8-nya kita simpan, kemudian tambahkan 6, langsung aja 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. 14 itu kita punya dua angka 1 dan angka 4. Yang ditulis hanya angka 4. Lalu angka satunya bagaimana? Angka satunya kita simpankan di angka depannya. Oke, ingat, penambahan itu tentang menyimpan atau penyimpanan. Kalau sudah kita taruh di sini, kita tambahkan lagi seperti biasa. 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 tambah 5. 8 tambah 5. Nah, sama kayak di 8-nya kita simpan. Tambahkan 5 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 13. 13 ada dua angka. Maka yang kita tulis yang belakang 3. Ya kan? Satunya kita taruh di depannya lagi. Kita simpankan depannya lagi. Terus kita hitungkan 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Karena 7 tidak hanya satu angka, berarti dia tidak perlu menyimpan. Oke. 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya 3734. Itu cara penambahan dengan cara menyimpan. Oke. Paham ya? Sekarang bagaimana kalau soal cerita? Soal cerita itu ketika yang ditanyakan jumlah itu pasti ditambah. Contoh di buku tema itu yang nomor 1 di halaman 40, ya kan? Soal cerita tentang penambahan. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1217 apel merah dan 1180 apel hijau.
berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya? Ya. Yang ditanyakan adalah jumlah. Kalau yang ditanyakan jumlah itu pasti ditambah. Oke, paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan yang pengurangan. Kalau pengurangan, kalau tadi penambahan itu kita dengan teknik menyimpan. Nah, kalau pengurangan nanti adalah dengan teknik meminjam. Oke. Sekarang yang tanpa meminjam dulu. Contohnya 3.278 dikurangi 1.145 dikurangi. Oke. Ingat, menghitungnya harus dari belakang, tidak boleh dari depan. Oke. 8 kurangi 5, 8 kurangi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih 3. 7 kurangi 4, 7 kurangi 4, 1, 2, 3, 4. Berarti masih 3 juga. 2 kurangi 1, hitung aja 2 kurangi 1 maka 1. 3 kurangi 1, 3 kurangi 1 masih 2. Oh, hasilnya 2133. Mudah kan? Sekarang bagaimana kalau dengan teknik meminjam? Ya. Meminjam ini digunakan ketika angka yang akan dikurangkan itu lebih kecil. Contoh, misalkan 4.534 kurangi 1.216. Pengurangan. Oke, dari belakang lagi. Dari belakang yaitu 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 apakah bisa? Nah, misalkan kalian punya uang 4.000, kemudian mau diminta temanmu, aku mau minjam 6.000, apakah bisa kita meminjaminya? Kan tidak bisa, kita hanya punya 4.000. Ini juga sama, 4 kurangi 6 itu tidak bisa. Oke. Ketika tidak bisa, nah ini ingat-ingat, masih banyak yang biasanya seperti ini. Ketika tidak bisa, itu tidak boleh lalu angkanya kita balik. 4 dikurangi 6 tidak bisa. Kemudian 6, kemudian dibalik 6 dikurangi 4 hasilnya 2. Itu salah ya. Itu salah, tidak boleh seperti itu. 4 kurangi 6 ketika tidak bisa ya sudah. Pengurangan itu tidak boleh dibolak-balik. Maka caranya dia harus pinjam depannya, dia satuan pinjam ke puluhan. 4 pinjam 3-nya berubah 4 berubah menjadi 14. Pinjam 1, satunya tidak ditambahkan tapi hanya ditaruh di depannya. Angka 3 karena tadi sudah dipinjamkan 1 atau 10, dia berubah menjadi angka 2 ya. Berarti ini sudah jadi angka 14. 14 kurangi 6. Kalian tinggal hitung. 14 kurangi 6. Hasilnya 8. 2 kurangi 1, 1. 5 kurangi 2, 3. 4 kurangi 1 juga 3. Oh, hasilnya 3.318. Udah kan? Nah, kemudian yang penting juga dalam menaruh angka. Ya. Ini yang biasanya masih pada bingung. Misalkan angka ribuan ditambah ratusan. Misalkan soal 1254 ditambah, dikurangi aja. Dikurangi 126. Nah, misalkan ada angka seperti ini, kita naruhnya ketika dibuat bersusun berarti 1254. Ini ratusan, puluhan, satuan. Ingat, ini ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Kita tidak boleh menjejerkan antara satuan dengan puluhan atau puluhan dengan ratusan, harus sama. Karena ini hanya ada 3 angka, maka mulainya harus dari sini 124.
Nah, tidak boleh ini ditaruh di paling depan, salah. Yang jejer harus yang belakang, karena ini sama-sama satuan, sama-sama puluhan, sama-sama ratusan. Dia tidak punya ribuan, ya sudah, kita kosongkan saja. Jadi tidak boleh ini dijejerkan di depan, harus sesuai tempat bilangannya. Tinggal kurangi aja. 4 kurangi 6, 4 kurangi 6 tidak bisa, tidak boleh dibalik, jam ini jadi angka 4, taruh angka 1 jadi 14. 14 kurangi 6 8, 4 kurangi 2 2 kurangi 1 2 kurangi 1 1, satunya bagaimana? Kosong. Ya sudah, kita turunkan saja jadi 1128. Oke, mudah kan? Oke, Pak Sri yakin kalian pasti sudah bisa. Dari kelas 1 2 sudah ada penambahan pengurangan. Ini hanya penambahan saja. Oke, itu dulu yang Pak Soleh bagikan. Semoga bermanfaat, dapat menambah ilmu kalian, pengetahuan kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.